Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah merupakan amal kebaikan yang pahalanya sepanjang masa. Bahkan dikala orangnya sudah meninggal, sudah ada di alam kubur, pahala sedekah terus mengalir. Nah, dalam video ini akan dibahas tentang sedekah yang paling utama, namun bukan jenis sedekahnya yang dibahas seperti uang atau barang, namun cara sedekahnya dan juga situasi sedekahnya, sehingga sedekah itu disebut sebagai sedekah yang paling utama. Sebenarnya mungkin banyak sedekah-sedekah yang dikategorikan sebagai sedekah yang paling utama, namun dalam video ini saya sampaikan yang sering kita jumpai dan familiar dengan lingkungan kita. Nah, apa saja sedekah-sedekah yang paling utama tersebut? Yaitu yang pertama, sedekah yang dirahasiakan. Maksudnya tidak diberitakan atau tidak diumumkan, apalagi berharap mendapatkan pujian, tentunya percuma dan tidak mendapatkan pahala. Dalam hadis dijelaskan ada 7 orang yang mendapat naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dan merahasiakannya, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, dengan keterangan tersebut sudah jelas sedekah yang dirahasiakan merupakan sedekah yang paling utama. Kita tidak perlu pujian dari manusia, kita bersedekah semata-mata hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, sedekah yang dirahasiakan. Yang kedua, sedekah yang paling utama yaitu sedekah yang dilakukan dikala kita dalam kondisi sehat dan bergelimang harta. Maksudnya, dikala kita sehat, biasanya kita lupa karena sedang bahagia. Bahkan tidak sedikit orang yang dikala sehat punya perasaan seolah-olah tidak butuh Allah. Apalagi bersedekah dianggap tidak perlu. Nah, dalam kondisi sehat seperti itu, apabila kita masih bisa menyempatkan bersedekah, kita masih ingat untuk bersedekah, tentunya itu merupakan sedekah yang paling utama. Termasuk juga dikala kita sedang dalam kondisi bergelimang harta dan kita sangat sayang terhadap harta yang dimiliki, harta tersebut dikumpulkan, disimpan, takut kelak menjadi miskin. Nah, dalam kondisi seperti itu kita masih bisa menyempatkan bersedekah dan rela beberapa bagian hartanya disedekahkan, tentunya itu merupakan sedekah yang paling utama. Baginda Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang tentang sedekah yang paling afdol atau paling utama, maka Nabi SAW bersabda, sedekah yang paling afdol yaitu bersedekah dikala engkau dalam kondisi sehat dan sayang atas harta, dan kala itu engkau mengharapkan kekayaan dan takut kefakiran. Itu yang kedua, sedekah yang paling utama yaitu sedekah yang dilakukan dikala kita dalam kondisi sehat dan lagi bergelimang harta. Selanjutnya, sedekah yang paling utama yang ketiga yaitu sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Contoh, dikala ada orang yang sedang kelaparan, sudah berhari-hari tidak makan, dan kita memberinya sebungkus nasi dengan lauknya hanya tahu tempe saja, tentunya itu sangat istimewa. Walaupun sekedar tahu tempe tapi dimakan oleh orang yang kelaparan, itu sangat luar biasa manfaatnya. Apalagi kalau kita memberikan yang lebih bagus lagi kepada orang yang kelaparan, misalnya nasi dengan daging ditambah dengan air minumnya dan makanan-makanan lainnya untuk makan berikutnya, tentunya itu lebih utama lagi. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat
atau orang miskin yang sangat fakir. Quran Surah Al-Balad ayat 14 sampai 16. Selanjutnya yang keempat, sedekah yang paling utama yaitu sedekah kepada kerabat. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang diberikan kepada orang miskin adalah sekedar sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat adalah sedekah dan perekat tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan imam-imam yang lain. Ini maksudnya, apabila kita sedekah kepada orang lain, hanyalah sekedar sedekah. Tapi apabila sedekah kepada kerabat, akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala tali kekerabatan. Namun keduanya sama-sama mendapatkan pahala, baik sedekah kepada orang lain atau sedekah kepada kerabat. Dan juga dalam hal ini yang dimaksud sedekah kepada kerabat lebih utama itu apabila situasinya sama-sama tidak ada yang urgen atau tidak darurat. Namun apabila ternyata di depan kita ada orang lain yang darurat atau urgen butuh pertolongan kita, misalnya ada tetangga yang kelaparan, butuh makan saat ini juga, maka tentunya kita lebih utama sedekah kepada yang darurat seperti itu. Jadi dalam hal ini perlu pertimbangan yang bijak. Apabila situasi dan kondisinya sama, maka sedekah kepada kerabat lebih utama. Namun apabila ada yang darurat, butuh mendesak, tentunya kita utamakan yang seperti itu walaupun orang lain. Itu yang keempat. Selanjutnya, sedekah yang paling utama yang kelima yaitu membebaskan orang yang punya hutang kepada kita. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hal ini dilakukan apabila orang yang berhutang itu sangat kesusahan untuk membayarnya karena sesuatu hal. Boro-boro untuk bayar hutang, untuk makan saja susah. Nah, kita ada tahapan dalam hal ini. Yang pertama, beri kelonggaran waktu supaya dia bisa berusaha untuk membayar hutangnya. Namun apabila tetap susah payah, maka disedekahkan itu lebih baik. Dalam arti dibebaskan supaya orang tersebut tidak terbebani. Tentunya itu sangat mulia dan tentunya itu merupakan sedekah yang paling utama. Dan kita pun jangan beranggapan enak banget hutangnya dibebaskan, bisa-bisa semua orang mengaku tidak mampu. Nah, kita tidak boleh beranggapan seperti itu, karena orang yang berhutang juga ada ancamannya. Karena Allah Maha Adil, apabila dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya, maka akan sulit masuk surga, terkatung-katung tidak bisa masuk surga sebelum hutangnya dibayar. Selanjutnya, sedekah yang paling utama yang keenam, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hal ini sudah banyak yang tahu. Di antara keutamaan sedekah di bulan Ramadan yaitu dengan berlipat-lipatnya pahala sedekah tersebut. Maka sedekah di bulan Ramadan merupakan sedekah yang paling utama. Namun dalam hal ini jangan sampai kita sedekah nunggu bulan Ramadan saja. Lakukan sedekah kapan saja, karena pada hakikatnya kitalah yang butuh bersedekah. Harusnya kita berlomba-lomba untuk bersedekah, karena pahalanya merupakan pahala sepanjang masa. Walaupun orang yang bersedekah itu sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir walaupun dia sudah berada di alam kubur. Nah, demikian, saya berharap video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
ini hanya sekedar sharing saja, yang baiknya dari Allah, seandainya ada salahnya itu merupakan kekeliruan saya pribadi. Selanjutnya silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.